Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berbunyi, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pada ayat ini menyatakan bahwa permasalahan yang kita hadapi tidak akan dapat diselesaikan. Masalah kita itu ibarat puncak-puncak gunung yang sedang berada di sekeliling kita. Nah, seringkali kita sebagai manusia biasa, kita menjadi putus asa di saat kita menghadapi banyaknya masalah di dalam kehidupan kita. Kita lalu tidak berdaya untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara, masalah-masalah ini ibaratnya adalah penyakit kronik yang sedang kita hidapi pada saat ini. Dan di dalam pekerjaan kita adanya masalah. Di dalam pernikahan, perkawinan juga ada masalah. Di dalam rumah tangga dan banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena itu, pertanyaannya pada saat ini adalah, dari manakah datangnya pertolongan yang kita boleh peroleh? Shalom, selamat hari Sabat buat Anda semua. Satu lontaran pertanyaan yang saya sudah lontarkan buat kita semua merupakan intipati daripada firman Tuhan yang akan dikongsikan pada Sabat ini. Dari mana datangnya pertolongan yang kita harapkan di saat kita dikelilingi dengan gunung-gunung permasalahan di dalam kehidupan kita? Saat ini pasti ada yang bersedih, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Itu juga kesedihan-kesedihan yang sedang kita lewati dalam hidup ini. Semoga kita terus tabah dan mari kita bersatu di dalam doa untuk kita terus mulai kebersamaan kita pada Sabat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, ajarkan kami melalui firman Tuhan ini untuk terus bergantung dan berharap penuh kepada Engkau. Hanya satu-satunya sumber kekuatan dan sumber penyelesaian jawaban bagi setiap permasalahan, pergumulan, pencobaan yang sedang kami pikul, sedang kami lalui pada saat ini. Kami percaya, hanya berharap dengan Engkau saja, kami dapat terus bertahan di dalam kehidupan ini, berjalan bersama dengan Engkau dengan penuh setia. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar dan tonton ini menjadi kekuatan iman percaya kami semua. Tuhan, ampunlah dosa kami ya Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu yang penuh berkuasa. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kompasif Media, reach the world. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, dengan kebersamaan kita dapat bersemuka sekali lagi di siaran secara maya Kompasif Media untuk Sabat yang ke-8 di triwulan yang pertama di tahun 2025. Kita bercakap tentang masalah-masalah yang kita sedang lewati pada saat ini. Mungkin pada saat ini adanya satu beban yang begitu berat yang sedang kita pikul. Mungkin ada satu kesukaran yang sedang kita lewati di dalam keluarga kita pada saat ini. Persoalannya, sekali lagi saya melontarkan kepada kita semua, dari manakah datangnya pertolongan-pertolongan yang akan kita boleh harapkan, yang boleh saja dan bisa membantu kita untuk keluar daripada kemelut-kemelut permasalahan yang kita sedang hadapi pada saat ini. Saudara dan saudari, saya percaya Anda yang sedang melihat siaran ini juga pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu pernah berlaku dalam hidup Anda masing-masing. Saya sendiri juga pernah merasakan Tuhan sudah membantu saya, menolong saya untuk keluar daripada masalah-masalah yang saya sudah lalui pada hari masa-masa yang lalu. Saudara,
Yang dimaksudkan di sini adalah pertolongan Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan akan hadir di dalam setiap permasalahan yang kita sudah hadapi. Yang pentingnya, saudara, kita harus terus setia dan terus berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus itu pastinya mempunyai suatu hubungan yang lebih erat dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, dalam pribadi Tuhan Yesus itu, Dialah yang akan menolong kita, mengangkat kita daripada masalah-masalah yang sedang kita pikul pada saat ini. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Yesus adalah kekuatan kita pada saat ini. Kita yang lemah ini akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan pastinya akan ada mukjizat-mukjizat yang akan berlaku dalam hidup kita. Mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama. Lagu ini disampaikan oleh Aunty Josie Mengguring. Dia menyentuhku. Sangat sesuai sekali dengan apa yang akan dibicarakan dan pada permulaan pertemuan kita, sehinggalah kepada penyampai firman Tuhan pada Sabat ini. Kita nikmati lagu yang pertama. Dipersilakan. Sungguh berat beban menindih, beban dosa dan hina, tapi ku dijamah Yesus. Sekarang berubahlah hidupku, disentuh, ku disentuh, mengalir damai di kalbu. Hidupku telah diubahnya, ku dapat hidup baru. Waktu ku berjumpa Yesus, dosaku diampuni. Kan ku terus memuji Yesus dari sekarang sampai abadi. Disentuh, ku disentuh, mengalir damai di kalbu. Hidupku telah diubahnya, ku dapat hidup baru. Ku dapat hidup baru. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Aunty Josie Mengguring. Ya, puji Tuhan, Aunty Josie berbakti di gereja Seventh-day Adventist di Keporengan, daerah Kependetaan Kapa Tamparole. Saudara, jika saat ini kita benar-benar memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu bisa membantu kita untuk keluar daripada kemelut yang kita hadapi. Tuhan adalah pribadi yang senantiasa menolong kita. Yesus Kristus sanggup menolong kita pada saat ini. Percayalah kepada Tuhan, walaupun terlalu berat suatu masalah yang kita hadapi, ingat janji-janji Tuhan. Ya, kita akan boleh melalui itu. Ingat
pertolongan Tuhan yang pasti hadir buat kita semua. Di dalam Mazmur 12 ayat 1 dan 2, seperti yang saya katakan tadi, pertolongan itu datang daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu yang telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Berarti, saudara dan saudari, Tuhan ini boleh membantu kita, boleh menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Walaupun kita dikelilingi oleh gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung pencobaan, semua itu akan dilenyapkan oleh Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa. Kita harus percaya, yakin kepada campur tangan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jangan kita mengambil pemikiran yang cetek untuk keluar daripada masalah. Sehingga mungkin ada yang mengambil keputusan untuk membunuh diri karena sudah tidak tahan dengan tekanan yang dihadapi dalam masalah yang benar-benar menghambat kehidupan kita. Ayo bersandar selalu kepada Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita menikmati satu lagu, ya, Kala Ku Cari Damai. Di mana kita mencari kedamaian dalam hidup kita? Sudah pastinya dengan Yesus. Ya, Elder Sumail akan melayani kita bersama istrinya. Lagu ini saya sudah terima dan ya lagu ini saya sudah siarkan beberapa kali untuk siaran Pamasi Media pada masa-masa yang lalu, dan saya sudah bertemu dengan Elder Sumail semasa lawatan Pamasi Media ke gereja SDA Tulung dalam daerah Mantub di daerah Kilo, ya. Terima kasih. Mari kita menikmati Kala Ku Cari Damai daripada Elder Sumail dan juga istrinya. Saya mempersilakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati memberikan kita semangat, kesegaran rohani untuk terus berjuang dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana lagi tempatnya untuk kita meletakkan segala beban yang sedang memberat di bahu kita kecuali kepada Tuhan. Pastinya ada damai sejahtera yang kita akan rasakan di saat kita sudah meletakkan seluruh kehidupan kita, perasaan kita hanya kepada Tuhan. Saudara, pencobaan kita ini adalah pencobaan yang kita boleh tanggung. Ingat kata-kata janji Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pun melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung masalah yang kita hadapi. Ingat, suatu janji kepada kita semua, ya. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini berarti tidak ada satu pun pencobaan yang kita tidak boleh pikul. Ya. Tuhan yang berkuasa itu, yang mencipta langit dan bumi, yang akan sanggup menolong kita daripada segala permasalahan kita. Langit bumi yang Tuhan sudah cipta dengan karyanya yang begitu luar biasa, ini kan pula masalah-masalah yang kita sedang hadapi pada saat ini. Hati kita yang hancur akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, yang penting sekarang ini adalah kebergantungan kita kepada Tuhan adalah secara totalnya hanya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Kita melangkah dan melangkah mengikut jalan Tuhan dalam hidup ini. Kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan menyatakan segala perasaan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Ingatlah, pertolongan Tuhan itu akan datang buat kita semua. Seperti firman Tuhan yang akan kita nikmati sebentar lagi. Namun sebelum itu, kita akan menikmati sebuah lagu yang bertajuk Doa Boleh Mengubah Segala Sesuatu. Berdoalah, berkatalah, berbicaralah, berkomunikasilah kepada Tuhan, menyatakan perasaan kita, doa kita secara spesifik kepada Tuhan, memberitahu apa yang terbuku, tersimpan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan akan hadirkan pertolongan-pertolongan yang ajaib buat kita semua. Jangan kita pernah meragukan pertolongan Tuhan. Mungkin kita merasakan ini terlalu berat, tapi ingat, kuasa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Di saat saya melontarkan perkataan ini, saya mau mengingatkan kepada diri saya bahwa saya juga, jika saya menghadapi masalah, Tuhan Yesus akan
membawa, mengangkat saya, memimpin saya, menyediakan pertolongannya buat saya dan untuk kita semua. Kita nikmati doa mengubah segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Onel Dusim. Saya mempersilakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Dengan firman Tuhan melalui lagu yang sudah kita nikmati, doa boleh mengubah segala sesuatu. Kenapa?
Karena kita sudah berbicara, bercakap dengan Tuhan, menyatakan isi hati kita, apakah duka lara kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Katakan kepada Yesus. Yesus akan mendengar dan Ia akan menghadirkan pertolongan buat kita semua. Jangan kita pernah melupakan Tuhan lewat doa-doa kita. Di saat saya ada masalah, saya mau agar saya terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencari Tuhan dan memberitahu apa masalah saya. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya buat kita. Yang pasti rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin penyelesaiannya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi penyelesaian itu mungkin akan boleh membawa kita daripada gunung-gunung permasalahan yang sedang ada di sekeliling kita. Nah, saudara, mari kita merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita merasakan bagaimana kita boleh merasakan pertolongan Tuhan itu supaya kita boleh menghayati pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Sudah pastinya kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana berjalan dengan Yesus? Kita akan belajar bahwa kita harus membuang juga segala dosa-dosa kesayangan yang masih lagi kita mau lakukan, yang kita mau simpan dalam hidup kita, sedangkan itu adalah dosa-dosa yang menjarakan hidup kita dengan Tuhan. Karena itu, mari kita menikmati firman Tuhan pada Sabat ini yang disampaikan oleh saya sendiri. Saya mempersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat. Pada Sabat ini, saya berpeluang sekali lagi untuk berkongsikan firman Tuhan. Selalunya saya akan mengacara dan Sabat ini, saya berpeluang untuk menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk, Tuhan selalu menolongku. Siapa di antara kita yang pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Saya percaya kita semua telah merasakan bagaimana tangan Tuhan yang ajaib telah menolong kita semua. Namun sebelum itu, saya ingin membawa kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, pada Sabat ini, hamba-Mu mau berbicara. Gunakan lidah hamba ini untuk menyatakan firman Tuhan untuk suatu kesegaran iman dan kekuatan iman percaya kami. Supaya firman ini lewat daripada firman ini akan terus memberikan kami satu kekuatan untuk tetap bertahan dalam iman percaya sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami semua sudah siap sedia untuk menuai berkat daripada perkongsian ini. Dalam nama Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya percaya kita mempunyai banyak impian dalam hidup kita. Impian yang kecil ataupun impian yang besar. Mungkin ada yang mengatakan, oh saya mau menjadi kaya. Oh saya mempunyai sebuah rumah yang besar. Ada yang mungkin mengatakan, oh saya mempunyai sebuah kereta mewah yang menjadi idaman ramai orang. Dan mungkin kita juga sedang mengimpikan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang mana boleh memberikan gaji yang besar dalam hidup kita. Saudara-saudari, di dalam generasi muda kita pada saat ini, ada juga yang bercita-cita untuk menjadi seorang YouTuber yang kaya. Ya, ada yang mau terkenal menjadi seorang TikToker. Dan bila menjadi seorang YouTuber atau TikToker, banyak follower. Dan sudah pastinya akan memberikan uang pendapatan daripada mungkin ada di antara yang sudah membuat perjanjian dengan mana-mana syarikat untuk mempromosikan barangan jualan mereka. Saudara-saudari, di tahun 2025 ini, mungkin ada impian kita semua yang mahu menjadi kelihatan lebih kurus berbanding tahun 2024. Siapa di antara kita yang mempunyai impian seperti itu? Ya, mungkin ini di awal-awal tahun kita sedang dalam proses untuk menurunkan berat badan. Mungkin inilah azam yang menjadi pilihan kita di tahun 2025 itu, yaitu, ya saya mau kurus. Ya, saudara dan saudari, ada satu majalah yang telah membuat satu tinjauan, yaitu The Science of Happiness.
Majalah ini membuat satu kajian. Kebahagiaan ini ditentukan oleh dengan siapa kita sedang menjalani kehidupan pada saat ini. Ya, saudara-saudari, dengan siapa kita hidup pada saat ini? Sudah pastinya kalau kita hidup dengan seorang insan yang kita cintai, pastinya itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita pada saat ini. Bagaimana kalau kita hidup dengan seorang yang tidak memahami kita? Nah, kebahagiaan sejati tidak terletak kepada harta benda semata-mata. Tidak terletak pada kekayaan semata-mata, kemakmuran semata-mata. Tetapi kebahagiaan sejati itu terletak pada sebuah hubungan antara kita dengan seseorang ataupun kita dengan Tuhan. Nah, dengan siapa kita berjalan pada saat ini sebenarnya sedang menentukan arah perjalanan hidup kita. Semoganya Anda yang sedang menonton pada saat ini, Anda juga sedang merasakan kebahagiaan yang sejati sebab kita semua sedang melangkah bersama dengan seorang peneman hidup yang begitu menyayangi dan mencintai kita. Saudara-saudari, ada 3 kata yang ternyata begitu sederhana kedengaran, tetapi sangat berkuasa yang boleh mengubah hidup kita sebagai manusia biasa. Yang pertama, dalam hidup ini kita telah merasakan pertolongan Tuhan seperti tajuk firman yang saya kongsikan pada Sabat ini. Setiap satu kita telah merasakan pertolongan Tuhan. Di saat pertolongan Tuhan itu, kita sudah rasakan, kita merasakan, wah begitu bahagia sekali. Dan satu lagi kata yang sederhana tetapi begitu bermakna dan boleh mengubah hidup kita adalah kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita seringkali menyatakan perasaan kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hidup kita melalui doa. Saudara-saudari, inilah 3 kata yang menjadi dasar yang nampak sederhana tetapi begitu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, 3 kata inilah sebenarnya yang dibenci oleh setan. Dia tidak ingin kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Setan mau agar kita lebih mengejar kepada kekayaan dan kemasyhuran. Ada sepasang suami istri yang telah membawa seorang anak mereka di sebuah pusat membeli belah. Nah, semasa suami istri itu, si istri itu memegang tangan anak lelakinya. Tangan anak lelakinya itu terlepas dari genggamannya. Sebab kenapa? Anak lelaki itu, dia telah kehilangan fokusnya kepada ibu bapanya karena dia melihat ada sesuatu yang menarik perhatiannya semasa berada di pusat membeli belah tersebut. Anak itu hilang dan anak itu telah ditemukan sedang berjalan-jalan dan sedang menangis. Saudara, daripada cerita ini, mengapa anak itu boleh hilang? Anak itu hilang karena anak itu telah dialih perhatiannya oleh suatu mainan yang menarik perhatiannya. Dan sehingga kan anak itu lupa bahwa dia telah melepaskan pegangan tangan ibunya. Dan saat itulah ia mula menangis. Nah, seperti anak-anak itu saudara dan saudari, kita tidak jauh beza dengan anak tersebut. Kita juga seperti anak itu yang sedang dalam perjalanan dalam hidup ini, sedang memegang tangan Tuhan, tetapi kita terlepas tangan Tuhan karena adanya mainan-mainan di dunia ini yang telah memisahkan kita dengan Allah Bapa kita di sorga. Mainan inilah yang telah menarik perhatian kita. Ada dosa-dosa kesayangan kita yang tidak mau kita tinggalkan dalam hidup ini. Ya, saudara-saudari. Nah, akhirnya dosa-dosa kesayangan inilah yang telah menjerat kehidupan kita, yang boleh menyebabkan hidup kita ini akan lebih menderita dan lebih parah di dunia ini. Lalu pada saat kita sudah semakin berada dalam keadaan jatuh sejatuh-jatuhnya dalam hidup ini, lalu kita menjerit, "Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Nah, saudara, inilah kenyataan yang berlaku dalam hidup kita. Kitalah yang meninggalkan
Tuhan karena kita begitu asyik dengan dosa-dosa kesayangan kita. Ada mainan-mainan di dunia ini yang menarik kita daripada tangan Tuhan. Saudara, dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ingat, kejahatan dan dosa inilah yang menyebabkan kita terpisah daripada Tuhan kita. Mainan-mainan inilah yang menjauhkan kita, yang memisahkan kita daripada Tuhan kita. Ingat, zaman ini banyak permainan yang begitu mengasyikkan kita. Saudara dan saudari, kalau kita melihat dulunya, kalau kita melihat movie begitu susah sekali. Ya, kalau saya ingat pada masa kanak-kanak, harus pergi ke rumah jiran untuk menonton televisyen, baru dapat melihat siaran. Dulu, tapi sekarang ini saudara, mainan-mainan duniawi hanya ada di hujung jari kita. Ya, sekarang kita boleh melihatnya melalui handphone yang ada di tangan kita. Hanya dengan satu sentuhan jari saja, kita sudah melihat banyak movie, banyak film, banyak perkara yang kita boleh lihat melalui sentuhan jari pada telepon pintar kita. Saudara, manusia sekarang ini lebih senang untuk berjalan dengan telepon. Mana saja dengan telepon, belajar dengan telepon, makan dengan telepon, tidur dengan telepon, memandu dengan telepon, bahkan di gereja juga. Ini satu penyakit yang harus dikawal, jangan sampai menular dan sukar untuk dibasmi. Di gereja kita dengan telepon dan mungkin kita menggunakan telepon tersebut untuk bermain games pada hari Sabat. Nah, belia-belia semua, para remaja, ingat, jangan gunakan handphone ini untuk perkara-perkara yang memisahkan kita daripada Tuhan. Setan juga mempunyai banyak peralatan yang boleh menjatuhkan kita, seperti juga telepon. Ini akan menyebabkan kita semakin jauh dan jauh daripada Tuhan. Ini akan selalu mencuri masa kita. Dan ia selalu mencari cara untuk kita ini sebagai umat pilihan Tuhan terpisah dari Bapa kita. Ingatkah Anda tentang anak yang terpisah daripada ibu bapanya ketika berada di mall? Nah, dari segi makanan bagaimana? Ini satu cara setan untuk memisahkan kita daripada Tuhan. Dulunya kita akan makan makanan ini agak susah untuk kita makan. Saya ingat waktu saya masih kecil, pada setiap kali tamu hari Jumat, ibu saya akan pergi ke tamu di kampung. Dan dia akan balik membawa kuih kegemaran kami seperti wajik, seperti kuih tinapung, kuih ubi yang digoreng. Wah, sangat sedap sekali. Tapi sekarang kita boleh makan apa saja makanan yang ada. Ya, sangat mudah untuk kita mendapat makanan yang sangat bahaya kepada kesehatan kita. Kalau kita pergi mall, nah kita akan jumpa makanan yang tinggi dengan gula. Donat, pizza, biskut. Kita jumpa minuman-minuman yang memang sangat menggoda kita. Boba dengan cheese tea-nya. Saudara, apa yang kita isi dalam tubuh kita seperti sekolah Sabat pada sekolah Sabat dewasa pada Sabat yang ke-8, kebebasan memilih. Kita memang ada kebebasan untuk memilih mau makan atau tidak. Tetapi ingatlah, silapnya kita apabila kita menyalahgunakan kebebasan tersebut, apabila kita memilih perkara benda-benda yang boleh merosak tubuh kita, boleh merosak kesehatan kita, dan juga boleh merosakkan pemikiran kita. Sehingga kan kita sulit untuk menjalin satu hubungan yang intim, yang rapat dengan Tuhan, karena kita sudah dilalaikan oleh perkara yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita. Musik juga adalah mainan duniawi. Kalau dulu kita guna kaset, masihkah ingat saudara? Kita guna kaset dulu. Kalau kaset dia punya pita itu sudah melilit, kita akan buka pelan-pelan. Kalau
radio kaset itu sudah rusak, kita gunakan pensil untuk pusing-pusingkan dia untuk mendengar lagu yang kita minat. Dulu kita boleh beli kaset dengan lagu side A-nya mungkin dalam 5 buah, side B-nya adalah 5 buah lagu. Jadi kita akan main lagu itu berulang-ulang sampai kita boleh hafal lagu tersebut. Tapi sekarang saudara-saudari, mainan dunia ini begitu mudah diakses oleh kita sendiri. Ya, sangat mudah. Kita masuk dalam internet, kita akan jumpa banyak lagu. Dan lagu-lagu pujian pun kita boleh jumpa, bukan? Dan ingat, lagu-lagu yang menghujat Tuhan juga kita akan temui. Musik yang boleh merosak hubungan kita dengan Tuhan. Inilah mainan-mainan duniawi yang setan sudah gunakan sebaik mungkin, begitu licik untuk memisahkan kita daripada tangan Tuhan. Jadi sekarang ini, bagaimana kita harus menghindarinya? Bagaimana kita harus mengelakkan mainan-mainan duniawi yang merosakkan ini? Jadi, mari kita lihat kepada firman Tuhan. Banyak tokoh yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Henok, kita tahu cerita Henok ini tidak banyak dalam Alkitab. Oke, bahkan cerita Henok ini sangat singkat. Tetapi apa yang berlaku dalam Kejadian 5 ayat 24, Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Adakah kita sekarang ini berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau ya, kita katakan amin. Ayo terus berjalan bersama dengan Tuhan seperti Henok. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan ia tidak ada lagi sebab Henok telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henok diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Mengapa? Sebab Henok, he walk with God. Dia berjalan dengan Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Henok ini adalah manusia pertama yang diangkat oleh Allah hidup-hidup. Sebab mengapa? Sebab Henok berjalan bersama dengan Allah. Alkitab mengatakan Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Allah. Dia tahu apa yang penting dalam hidupnya. Tidak bermakna yang lain tidak penting. Tetapi kebijaksanaan Henok, dia boleh mengutamakan yang penting di dalam kehidupannya. Seperti kita sekarang ini. Apakah yang lebih penting dalam hidup kita? Yang lebih penting adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan mengabaikan perkara-perkara yang boleh memisahkan kita daripada tangan Tuhan. Saudara dan saudari, jika kita menunggu hidup ini sempurna, baru kita berjalan bersama Allah, itu bila berlaku. Sebab kita ini berdosa, kita ini tidak layak. Karena itu saat inilah ketidaksempurnaan sakit rohani kita harus berjumpa dengan dokter kita yang boleh menyembuhkan penyakit rohani kita, yaitu Yesus Kristus. Maka kita tidak akan pernah merasa berjalan bersama Tuhan kalau kita menanti kita sempurna, baru kita mau berjalan dengan Yesus. Sama seperti seorang yang sakit, saudara. Ya, seorang yang sakit, dia tidak akan menunggu untuk sembuh, baru dia berjumpa dengan seorang dokter. Malahan, pada waktu dia sakit itulah, dia akan pergi berjumpa dengan dokter untuk meminta rawatan sehingga sembuh. Nah, supaya memulai perjalanan hidup yang lebih baik, berapa banyak yang harus kita lakukan, saudara? Ada beberapa list mungkin. Setiap awal tahun kita ada beberapa list-list yang kita mau sebagai azam kita di tahun 2025. Mungkin antara listnya, oke, saya mau jaga kesehatan saya. Karena itu saya mau hidup sehat. Saya mau bangun pagi, saya mau tidur dengan cepat supaya masa tidur saya itu cukup. Dan list ini mungkin ada di antara kita yang mungkin bertahan hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Selepas itu, ia akan menjadi hangat-hangat tai ayam. Kita sudah tidak melakukan rutin kita yang sudah kita janji pada diri untuk lakukannya. Kita ini akan lebih mudah meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Yang dulu dosa itu menjadi kita anggap sangat berharga. Terlalu sukar untuk kita tinggalkan dosa tersebut. Tapi sekarang, karena kita jatuh cinta kepada Yesus, maka kita anggap dosa-dosa kesayangan kita itu adalah sebagai sampah
yang kita mau buang dalam kehidupan kita. Kita akan mulai tahu bahwa apa yang terpenting dalam hidup kita dan apakah yang menjadi keutamaan, priority dalam kehidupan kita selepas kita mengenal Yesus, jatuh cinta kepada Yesus dan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Semua itu hanya dengan satu langkah kita yang lebih berani, yaitu mulalah melangkah bersama Yesus. Berjalanlah bersama dengan Yesus dan rasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Ada seorang pemuda yang suka merokok. Dan tidak ada siapapun yang berani menegur pemuda itu untuk berhenti merokok. Hingga pada suatu saat dia telah jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan apa yang berlaku? Wanita itu yang sering menghirup udara daripada asap rokok teman lelakinya, dia telah menderita penyakit asma dan dia tidak tahan dengan asap rokok. Saudara, asap rokok itu telah mengganggu teman wanitanya. Pemuda itu tanpa ragu-ragu dia membatalkan semua rokok yang terakhirnya dan sejak saat itu dia berhenti merokok. Saudara-saudari, bagaimana kita boleh menghentikan dosa-dosa kesayangan kita? Kita boleh melakukannya dan kita pasti boleh melakukannya dengan cara sampai kita jatuh cinta kepada Yesus. Sampai kita memiliki kuasa daripada sorga, daripada Tuhan untuk mengubah karakter kita yang buruk. Telah memangkas sikap kita yang tidak baik karena kita sudah jatuh cinta kepada Yesus. Janji yang lain adalah, walaupun kita berjalan bersama dengan Yesus, ingatlah, dalam hidup kita pasti ada kesulitan. Pasti ada kesusahan yang kita hadapi. Pernahkah kita menghadapi masalah yang bertindih-tindih seperti sudah jatuh di timpa tangga? Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah ini. Ya, masalah keuangan belum selesai, datang lagi penyakit. Dan mungkin sahabat kita pun tidak ambil peduli dengan kita. Demikian, bertimpa-timpanya masalah dalam hidup kita. Seorang ayah dan anaknya sedang sakit, tetapi istrinya selalu mendampinginya. Ibu itu selalu mendampingi anaknya. Dan walaupun anak itu menderita, tetapi anak itu dapat tidur sebab setiap kali dia membuka mata, dia melihat wajah ibu yang menjaganya, yang mendampinginya. Saudara, kita pun boleh tidur hidup dengan tenang dan aman saat kita membuka mata, membuka hati kita, pikiran kita. Yesuslah yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan tidak akan hilangkan masalah dalam hidup kita, tetapi Tuhan sedang berjalan dalam setiap permasalahan kita. Saudara dan saudari, ketika kita pergi ke gereja, mungkin pada esok, lusa, tulat, dan pada masa akan datang, Tuhan tidak akan menghentikan hujan yang turun dari rumah kita. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan berjalan bersama kita dalam hujan. Tuhan akan sanggup berjalan melalui cabaran, melalui hujan tersebut. Demikian janji Tuhan. Ya, Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di hadapanmu dan dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini kata-kata penghiburan buat kita semua. Dunia ini bukan tempat yang aman. Dunia ini bukan selalunya indah kita boleh rasakan. Langit tidak selalu cerah. Jalan tidak selalu lurus, rata. Masalah akan datang kepada kita pada bila-bila masa. Namun ketika kita berada di lembah kekelaman ini, di dunia ini, kita akan menghadapi lebih banyak lagi hambatan, penderitaan. Sebab dunia ini memang bukan rumah kita, saudara dan saudari. Nah, namun di setiap masalah penderitaan yang kita hadapi,
kita akan merasa ringan, damai, tenang sebab kita memilih berjalan bersama dengan Tuhan dan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, adakah kita sedang berjalan bersama Tuhan? Amin. Dan adakah Anda dan kita semua sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Saya katakan amin. Marilah kita terus membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Tuhan akan memberkati kita dengan firman pada Sabat ini. Dan biarlah hidup-hidup kita yang seterusnya, kita akan memilih untuk berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati, yang saya sudah sampaikan sebentar tadi. Saudara, saya sudah merasakan pertolongan Tuhan. 4 November 2024 merupakan satu peristiwa ngeri dalam hidup saya, tetapi saya sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup. Saya sudah bawa ini lewat daripada firman Tuhan yang saya sudah kongsikan sebelum ini di Pamasi Media. Nah, berjalan bersama dengan Yesus seperti Henokh. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Ada lagi perkara-perkara dalam hidup kita ini yang perlu kita perbaiki. Dan saya sendiri sebagai manusia biasa, saya merasakan ada kekurangan lagi di dalam kehidupan saya. Saya manusia biasa, saya lemah. Karena itu saya perlu lagi bertumbuh dan bertumbuh secara rohani. Dan biarlah kita semua bersama-sama menuju ke arah itu. Marilah kita berjuang bersama-sama di dalam ibadah kita kepada Tuhan, supaya nanti Tuhan akan membawa kita ke suatu tempat yang bebas dari masalah, yang bebas dari pergumulan, yang bebas dari penderitaan, yaitu Yerusalem baru, yang mana langit dan juga langit yang baru dan bumi yang baru itu akan menjadi milik kita semua karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa juga masalah yang kita hadapi, katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, maka dihadirkannya penyelesaian pertolongan Tuhan yang kita tidak jangka pada waktu dan tempatnya. Saudara-saudari, kita sudah diberkati dengan pertemuan kita pada Sabat ini. Mari kita menikmati lagu yang keempat, lagu yang terakhir yang disampaikan oleh Sontiki Production. Sedikit lagu ini. Besar setiamu. Besar setiamu, Tuhan Bapakku akan selalu tinggal di dalammu. Engkau kekal dan cintamu takkan gagal selamanya engkau di dalam aku. Kita biarlah terus setia kepada Tuhan dalam hidup ini dan merasakan banyak lagi pertolongan Tuhan sebab kita sedang berjalan bersama dengan Yesus. Kita nikmati daripada Sontiki lagu yang terakhir, dan selepas itu saya sendiri akan memimpin kita semua di dalam doa. Saya mempersilahkan. Besar setiamu Tuhan Bapakku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal selamanya, Engkau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluan
waktu menuai, matahari, bulan, bintang permai, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cintamu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmatmu. Engkau berikan semua keperluanku, besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinanmu, kekuatan dan pengharapan selamanya. Ku terimalah berkat berlimpahmu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmatmu. Engkau berikan semua keperluanku, besar setiamu kepadaku. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa dan penuh dengan kemuliaan. Kami sudah diingatkan pada Sabat ini untuk membuang segala keburukan dalam hidup kami. Dengan memilih Engkau sebagai Juru Selamat, jatuh cinta kepada Yesus dalam kehidupan pribadi kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kerinduan untuk terus berhubung dengan Engkau ya Bapa. Mempunyai kerinduan untuk sama-sama berada di dalam kerajaan sorga yang Engkau sudah janjikan. Inilah motivasi kami ya Tuhan. Biarlah kami adalah pemenang untuk kerajaan sorga yang Engkau janjikan. Bantu kami ya Tuhan untuk meninggalkan segala dosa-dosa kesayangan kami. Tinggalkan semua keburukan-keburukan, karakter-karakter kami yang tidak baik di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang hamba Tuhan yang diperbaharui dalam karakter tabiat kami. Biarlah kami menghasilkan buah-buah roh yang sedap didengar, yang sedap dilihat, yang sedap dimakan oleh orang lain. Seperti mana kami ini menjadi garam dan terang dunia, surat cinta yang boleh dibaca oleh orang lain, supaya lewat kehidupan kami, mereka juga mengenal Yesus. Itu adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, sertai kami dalam langkah kami seterusnya. Firman ini menjadi satu tuaian berkat kekuatan iman kami. Ampunilah dosa kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kita jumpa lagi. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Dengan kebersamaan kita, ya, pada Sabat ke-8 ini sebenarnya saya tidak menerima apa-apa rakaman khotbah daripada para sahabat. Ya, mungkin Anda yang sedang melihat ini boleh membantu saya. Saya berpikir untuk tidak membuat siaran pada Sabat ini, tetapi karena merasakan ini adalah satu tanggung jawab, harus diusahakan, maka saya telah merakam khotbah saya yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Jadi saya mohon kepada Anda yang mau membantu dalam siaran ini, jika ada renungan,
Jika ada rekaman khotbah, renungan ataupun rekaman khotbah, hantarkan kepada saya di nomor, ingat ya, 016 509 1493. Saya menantikan perkongsian Anda untuk disiarkan di siaran Pemasih Media dan menjadi tuaian berkat untuk para penonton kita. Terima kasih. Dengan kebersamaan kita pada Sabat ini, kita sudah berada di penghujung siaran rohani Pemasih Media pada Sabat ini. Semoga kita akan terus bergantung 100%-nya kepada Tuhan dan mencari Yesus sebagai jalan kepada setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan akan meratakan segala gunung masalah yang sedang berada di sekeliling kita. Percayalah dan yakinilah serta imanilah apa yang Tuhan boleh lakukan buat kita. Tuhan itu Maha berkuasa. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Salam Sabat. Bye-bye.